Pemirsa, seorang pemuda di tempat cukur rambut membuktikan jika ia memiliki bakat melukis melalui media potongan-potongan rambut. Pada awalnya, pemuda ini terlihat mengumpulkan rambut yang berserakan di lantai. Tak lama kemudian, pria yang mengenakan kaos putih bercelana pendek itu terlihat fokus dan melukis. Aduh, aku terharu banget ya, ada orang yang bisa bikin karya yang sebagus itu gitu kan, buat almarhum Babe Jabita. Ya pokoknya mah the best lah. Al-Fatihah ya buat Babe. Bagus banget sih, salut sih, maksudnya seorang tukang cukur gitu, maksudnya punya keahlian melukis dengan rambut sendiri gitu, maksudnya jarang ada gitu. Tapi dibalik itu mungkin karena dia ngefans juga kali ya, maksudnya bisa sampai melukis Babe Jabita gitu. Bagus banget sih maksudnya. Berbekal foto, pria ini melukis wajah almarhum Babe Jabita. Mulai dari mata hingga akhirnya seluruh wajah terlihat dengan jelas. Serunya, hasil lukisan dari potongan-potongan rambut itu benar-benar berbentuk wajah almarhum Babe Jabita dengan sempurna. Walhasil, hasil karya pemuda ini menjadi viral. Wah, luar biasa banget, keren banget karyanya, patut diacungin jempol, pokoknya keren pisan dan luar biasa. Oke. Sedih ngelihat. Sementara itu, Zulfati Indraloka, istri almarhum Babe Jabita, ungkap isi hatinya melalui media sosial. Setelah sebelumnya, Babe Jabita juga menuliskan pesan di media sosial sebelum menghembuskan nafas terakhir akibat penyakit anemia aplastik. Fati menuliskan kalimat salam perpisahan dengan almarhum Babe Jabita di momen Idul Fitri. Sayangku, surgaku, duniaku, cintaku, hari ini Idul Fitri, hari kemenangan yang sesungguhnya untuk kamu tiba lebih cepat dan ternyata Allah Ta'ala lebih dahulu memberimu tiket. Yang selanjutnya Fati pun di sini akan menunggu giliran. Insya Allah ketemu di sana kita ya sayang. Ya buat teman-teman semua, minta doanya ya, kiranya almarhum Babe Jabita bisa diterima. Rona wajah Armando Jordi mengaku bahagia pada akhirnya syuting lagi setelah libur Hari Raya Idul Fitri. Pemeran Roy dalam sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji itu merasa senang bisa kumpul bareng dengan rekan kerja dan kru yang sudah dianggap sebagai keluarganya. Lantas seperti apa keseruan Armando Jordi dan kawan-kawan di hari pertama syuting ini? Kalau menurut Bom setelah itu jadi memang benar apa yang tadi dibilang Bom. belum ngomong gua duluan dah. Ya pokoknya yang jelas kita happy lah ya. Setelah kita mudik, silaturahmi sama keluarga, ngumpul bareng sama keluarga jauh. Akhirnya kita syuting lagi, ya tentunya happy karena kan di sini juga keluarga kedua ya, rumah kedua buat kita. Kurang lebih hampir 80% sehari-hari kita curahkan, kita korbankan untuk lokasi syuting gitu. Sementara di rumah hanya sekitar 20%, hanya cuma numpang tidur gitu. Oh jelas dong, karena ini kan insya Allah alhamdulillah udah ke 100, nanti nextnya nih 100 lagi nih. Iya, amin, udah pasti, amin ya Allah, udah pasti makin padat, insya Allah amin, makin mudah-mudahan makin kompak juga. Amin, ya Allah. Suasana kekeluargaan juga makin kental segala macem gitu. Ya pokoknya insya Allah kita nikmatin karena kan itu tadi
ruang lingkup kerja syuting itu udah kayak rumah sendiri lah, keluarga sendiri. Armando Jordi juga tak menyangka jika syuting perdana ini akan mendapat kejutan di ulang tahun yang ke-27. Walhasil suasana berubah menjadi jauh lebih seru. Lantas apa bagaimana Armando Jordi memaknai hari lahirnya yang tak jauh dari hari Lebaran? Kamar nggak ada. Tunggu papinya dulu, ada papinya. Oh iya, memang dulu. Saya sama papinya. Berkah. Yeay, guys, ini disupresin sama kita nih di lokasi Sotong ya. Pastinya doa mami buat Roy Jordi, siapa sih namanya dia? Armando Jordi sama Roy Tobing. Bukan. Anak mami namanya Roy, Armando Jordi, pasti insya Allah sehat walafiat terus. Makin sukses karirnya, tercapai apa yang jadi harapannya ya. Mami tahu sih mau apa, cuman mami belum bisa beliin sekarang, nanti enak ya. Minta sama papi aja nih. Minta sama papi boleh deh, mami tahu tuh yang roda 4 itu kan, gampang. Langsung minta aja. Gitu, pokoknya pasti karirnya makin sukses ya. Terus kita semua makin jadi keluarga yang Ini buat anaknya, Pi. Yes, doanya sama saja sama Mami. Jadi ya tidak lebih tidak kurang. Semoga sukses, panjang umur, murah rezekinya. amin. Ya, kita doain semoga Armando Jordi semakin bahagia, semakin kaya raya, bisa mencapai impiannya yang diimpi-impikan. Dan ada deh. Kue pertama buat siapa? Kue pertama. Ini pegang gue megang ini. Kue pertama buat siapa? Kue pertama. Buat siapa? Buat mami. Suapin ya. Keju. Terima kasih banyak untuk sponsor kita, MNC Picture. Buat maminya. Mami lagi puasa. Lagi puasa Sawal. Syarat aja. Syarat. Makasih lah buat kue pertamanya ya. Papinya dong, papinya. Masih puasa. Sekarang adenya. Puasa. Yang beneran. Puasa. Iya. Udah ngiler ini. Ini Mami. Suapin dari kecil disuapin mami sampai gede. Dari kecil mana, Mi? Ya, nggak tahu deh. Dia hobinya makan keju, jadi sekarang dapat kue. Nice. Satu lagi nak? Enak ya, kue-kue gratis tuh enak. Satu lagi, ini enak banget nih. Sekali lagi habis Mi, nanggung. Itu mah habis. Aku namanya makan nih. Pinter. Oke guys, ini hari pernikahannya Jordi. Hari ulang tahunnya Jordi yang sangat meriah guys. Udah disupresin sama kita, sama Mami. Pokoknya kita sini. Tiap di wartawan nangis ya. Tiap liput nangis semua. Pakai telur. Ini dikerjain tadi, spesial tadi dikerjain. Kita kerjain. Pokoknya Jor, ban mobil lu kenapa tuh? Gitu kan. Kempes tuh sekiri, dia keluar tuh. Terus yang di dalam pada nyiapin telur, kue apa segala macem. Kita ceplokin, tepungin. Tinggal kasih sawi sama kol jadi bakwan. Bukan hanya Armando, Ranti Purnamasari juga menyiapkan kejutan ulang tahun untuk rekan kerjanya Omar Daniel yang ke-29 tahun. Omar Daniel tak menyangka jika hari itu ia akan menerima berkah kejutan ulang tahun dari keluarga barunya di lokasi syuting sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji. Happy birthday Omar. Happy birthday Omar.
Tapi kemarin banget. Tapi nggak apa-apa, masih minggunya. Ya, selamat ulang tahun buat Omar. Insya Allah sehat walafiat terus. Sukses. Rumah barunya juga makin berkah. Rezekinya melimpah. Buat kita semua juga. Dan semakin disayang oleh orang-orang terdekat. Amin. Mungkin ada harapan dari Omar buat harapannya yang paling penting semoga judul ini panjang dan menjadi berkah, membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Amin. Yeay. Omarnya lagi makan. Maaf ya. Maaf banget. Mau dipotong kah? Potong dong. Potong dong. Ada? Potong dulu kuenya, potong dulu. Sudah dieksekusi kayaknya ya. Boleh. Kuenya mancing epi. Ada piring atau nampan? Ada baskom? Buat ngayak. Coklat ayam ya. Ada embernya. Oke, ada, sudah mulai. Wow, bunyi apa itu? Tembakan Potong aja. Ada laler, tunggu dulu sebentar ya. Yuk, silakan. Nah, ini dia nih piringnya nih. Boleh tangan kiri juga kok, Omar. Boleh tangan Bisa. Kamu bisa. Oh, tuh pinter ya. Om. Oke, KO. Yeay. Happy birthday, Omar. Yeay. Cake pertama pastinya untuk Mami karena selalu menjadi pengayom kita, selalu menjadi Mami kita di lokasi syuting. Masya Allah. Seperti kita semua. Amin, Ibu amin. tapi masih muda. Wah, Masya Allah. Thank you, Omar. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, dilanjut. Mudah lah, Pak. Bapak suka gitu deh. Pemeran Syamsul dalam sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji itu tak bisa berkata-kata ketika kue dan lilin disodorkan di hadapannya diiringi dengan lagu ulang tahun yang dinyanyikan oleh rekan-rekannya. Suasana ini bahkan membuat Amelia terharu. Oke, kalau gitu Mami mau perwakilan suap-suapan ya. Suap-suapin. Ini buat Encing. Encing ya. Sekarang suapin balik, Cing. Udah ngurusin jangan dong saya. Aku puasa. Masya Allah puasa. Ya Ramona. Ya Allah, Mami. Jangan nangis makan. Suka nangis mulu ya anaknya ya. Jangan nangis makan. Drama ya. Kalau suruh makan dia nangis. Gimana sih? Ya kan kasus. Udin. Panjang. Beneran nangis. Kok nangis ini? Bangun tidur aja cantik dia ini loh, luar biasa. Sebenarnya harusnya first cake aku, soalnya aku istrinya. Menimbulkan kegemparan di sini, jangan ya. Kalian nggak tahu kan? Nggak tahu. Kan dia kesini katanya mau pergi langsung ke Dubai, Mam. Mau beli kado buat Samsul. Karena kamu istrinya, istri hayalan itu. Yuk sekarang sekali lagi ya. Ini istri hayalan dia maksudnya. Kita emang masih backstreet. Oh iya. Ya kan sayang? Ya sayang. Kita emang masih backstreet kan. Kita emang belum go public, tapi doain aja ya. Min, udah lah Min. Astagfirullahaladzim, malah gue. Lah beneran nangis. Kenapa nangis? Ya ulang tahun dia. Ini loh ulang tahun loh. Apa terlalu? Oh terharu. Kirain terlalu. 1, 2, 3, jempek. Oke, pemirsa terima kasih banyak udah ngikutin kita lagi kasih surprise. Surprise nggak Omar? Kira-kira surprise ya? Lagi makan lagi. Lagi apa? Lagi makan tadi tiba-tiba langsung sah cake. Terima kasih banyak. Omar Daniel benar-benar tak menyangka akan mendapat kejutan ulang tahun. Sebab tanggal lahirnya pada 5 April dan sudah melewati suasana Hari Raya Idul Fitri. Tak heran Omar yang ditemui tak henti berucap syukur. Campur ayam. Lagi, Omar kalau makan nggak bisa dicampur-campur. Dia lagi makan ayam dulu, nanti kita lanjutkan lagi aja. Jadi terima kasih, dadah semuanya. Dah.
Ya pesan-pesannya tentunya jangan lupa nonton terus Tukang Bubur Pendek Haji setiap hari jam 4 sore. Tayangnya di RCTI. Oke, jangan lupa nonton ya. Makin lama makin seru guys. Lebeu senggol dong. Happy birthday! Selamat ulang tahun untuk Omar Daniel dan juga Armando Jody. Seru ya surprise ulang tahunnya. Wish you all the best dan sukses selalu untuk Omar dan juga Armando. Coming up next, Esa Yayang dan juga istri isi libur lebaran dengan berlibur mengunjungi Monas. Waduh, nasionalis banget nih. Sementara itu, Kang Tisna ajak pemirsa untuk seru-seruan di lokasi syuting Tukang Ojek Pengkolan Masih Ngojek. Dan berita viral aksi terpuji dari supir bus yang ajak semua penumpang makan siang bersama di rumah mertuanya. Simak berita selengkapnya after this break, tetap di Gospot. Buat gig dapat acara di Monas. Jadi Monas itu sebenarnya video mapping sama air mancur itu mereka sering. Tapi kayaknya Pemirsa, viral di media sosial, seorang supir bus di Sulawesi diam-diam membawa semua penumpangnya ke rumah mertua untuk makan bersama saat lebaran. Dalam video yang beredar, tampak sang supir mengajak seluruh penumpangnya masuk ke rumah mertuanya. Sesampainya di rumah sang mertua, para penumpang kemudian disuguhi makanan dengan berbagai macam lauk yang ada. The best banget, semoga rezeki Pak supir bus lancar terus, selalu dimudahkan segala urusannya, sudah membantu banyak orang. Aku terharu banget loh, itu kan penumpang banyak ya, penumpang banyak banget loh itu, dan membawa semua penumpangnya ke rumah mertuanya. Dalam unggahan video yang beredar, diduga salah seorang dari penumpang bus jurusan Palu Makassar itu mengucapkan terima kasih kepada Pak Supir lewat unggahan di media sosialnya. Terima kasih Pak Supir bus Berlindo Palu Makassar. Lebaran hari pertama, kami masih di jalan buat mudik. Jam 12 siang saya lapar. Warung pada tutup semua. Tapi diam-diam Pak Supir bawa kami ke rumah mertuanya dan menyuguhkan makanan buat kami santap bersama di hari Lebaran. Seluruh penumpang serasa makan di rumahnya sendiri. Terima kasih orang baik. Semoga Allah melindungimu di setiap langkahmu. Ini unik banget sih, tapi aku respect banget karena nggak semua supir bus bisa kayak gitu, peduli dengan penumpangnya. Apalagi juga kebanyakan kan muslim ya, yang mau mudik-mudik segala macam. Jadi ini pokoknya best ya buat yang supir busnya. Terus juga terima kasih udah bisa memahami perasaan orang lain juga yang mau mudik lebaran. Jadi kayak sekalian bersilaturahmi juga kayak yang lain gitu sih. Video yang diunggah di akun resminya @kgblgen_nunfaedh itu pun viral di media sosial dan mengundang simpati dan reaksi positif dari netizen. Tak lupa penumpang tersebut mendoakan sang supir mendapatkan balasan setimpal atas kebaikannya dan dimudahkan serta dilancarkan rezekinya. Aku kalau jadi penumpangnya pasti terharu banget, karena pasti kalau aku masih di jalan terus lebaran di jalan kan, kalau nggak ketemu keluarga lebaran belum ketemu keluarga tuh pasti sedih. Cuman jadi kayak sedihnya agak terobati sih karena supir busnya. Sementara itu,
Usai break syuting dan libur lebaran, beberapa hari para pemain tukang ojek pengkolan kembali menjalani rutinitas syuting stripping tukang ojek pengkolan. Berpisah sementara untuk beberapa hari saja, tentunya membuat para pemain rindu untuk kembali bertemu dan menjalani rutinitas syuting. Kebersamaan tentunya menjadi kunci kekompakan mereka menjadi satu tim solid para pemain tukang ojek pengkolan. Momen tersebut dimanfaatkan untuk saling bersilaturahmi dan saling memaafkan. Seperti inilah keseruan para pemain di lokasi syuting yang berhasil direkam kamera tim Gospot. Lagi ya, mudah-mudahan lancar terus sampai lebaran besoknya lagi ya kan? Betul. Iya, sampai beberapa kali lebaran lah. Berapa kali lebaran? Kalau kata siapa? Yulima apa? Sampai pundi-pundi rupiahnya menggunung katanya. Iya, betul. Ya, kita lihat kita tengok keseharian teman-teman sambil menunggu break gitu kan. Nah, ngapain aja nih? Terus mereka lebarannya ngapain aja? Ya. Gamis atau baju kan? Ini gambaran nanti kalau mereka udah berumah tangga beginilah berantemnya. Seperti gimana? Itu yang kayak jas hujan. Yang kayak jas hujan. Keakraban pun terlihat saat mereka bertemu dan bersendau gurau. Henry Chan, pemeran Bobby, pun menanyakan ke para pemain soal tren busana shimmer yang saat ini tengah menjadi sorotan. Apalagi popularitas baju lebaran berbahan shimmer juga ditunjang para selebriti yang ikut mengenakannya saat lebaran kali ini. Lantas seperti apa outfit yang mereka kenakan di hari raya Idul Fitri itu? Benarkah mereka juga mengenakan busana berbahan shimmer saat perayaan lebaran? Tuh. Gitu pokoknya. Ini gambaran kalau udah akur. Sementara itu, Andri Sulistiandri, pemeran Kang Tisna, mencoba mengulik pengetahuan ke pemain lain soal outfit shimmer yang lagi mewabah di masyarakat terlebih bertepatan dengan momen lebaran. Seperti diketahui, baju shimmer itu sendiri memiliki ciri khas glossy dengan bahan berpaduan satin dan organza, sehingga perpaduan tersebut memunculkan warna berkilau, terutama saat dikenakan di luar ruangan. Kayaknya mereka patut dipertanyakan benar apa enggak shimmernya, karena kan ada orang yang lebih paham tentang shimmer itu, orang yang lebih dituakan di sini ya. Mungkin dari segi usia nih Mas Indro nih yang paling paham nih tentang shimmer nih. Shimmer atau nggak shimmer? Shimmer adalah saya shimmer sepatu. Semir. Dari soal tren shimmer, obrolan kemudian beralih ke soal tradisi bagi-bagi THR di kalangan para pemain tukang ojek pengkolan kepada anggota keluarganya. Benarkah mereka juga melakukan kebiasaan bagi-bagi uang lebaran kepada keluarga? Lantas seperti apa makna lebaran bagi mereka? Masalahnya sampai sekarang alhamdulillah udah satu yang ngasih. Sama. Satu. Satu. Maksudnya gimana? Udah satu gimana? Udah yang ngasih udah satu. Alhamdulillah, ibu doang. Bu Yuni udah. Aku udah ngasih cuma satu. Siapa? Mamanya temen. Alhamdulillah. Tapi kamu ngasih nggak? Alhamdulillah ngasih. Ngasih. Siapa? Kan sepupu aku banyak. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sementara itu, momen perayaan lebaran kali ini, Eza Yayang hanya di Jakarta saja dan tidak berpergian kemana-mana. Seperti apa tradisi perayaan Idul Fitri di keluarga Eza Yayang? Jadi seberang kampung saya, Tanabang. Saya asli di Jakarta, jadi suku Betawi, jadi saya jaga kampung. Oke, biasa. Usai berlebaran bersama keluarga ditemui istri dan anaknya, ia kemudian berkesempatan menghibur warga di Monas dengan manggung bersama band Om-Om yang didirikannya. Lebaran di Monas aja gitu. Jadi Monas bikin acara kan, memang kalau video mapping sama Air Mancur narinya kan udah lama. Nah sekarang kayak ditambah bandnya gitu. Jadi mungkin gara-gara habis Lebaran ya, jadi ya ngisi acara di sini mungkin nanti jam 8 masih 8.4 berapa gitu baru naik. Bareng sama Lobo, bareng sama Candil. Ya.
Lebaran nggak kemana-mana karena saya jaga kampung, saya orang Jakarta asli, jadi saya jaga kampung. Ya, saya Jakarta. Mungkin sama ya, sama suku-suku lain, sama suku-suku dari di Jawa, dimanapun sama. Kita silaturahmi ke tempat keluarga yang paling tua kita sampai kayak gitu-gitulah. Sama sebenarnya sama aja. Cuman bedanya kalau yang Jakarta, terutama suku Betawi ya kita ya udah di sini karena keluarganya memang di sini gitu, jaga kampung jadinya. Paling kalau silaturahminya dekat kayak saya ke Bagusan, terus ke Condet. Kebahagiaan yang dirasakan Eza Yayang bertambah. Selain bisa berkumpul bersama keluarga besarnya, istri Eza, Kathy Catalia, saat ini tengah hamil anak kedua. Usia kehamilannya sudah memasuki 4 bulan kehamilan. Namun di usia 4 bulan kandungan tersebut, Eza ungkap kondisi kesehatan istrinya yang harus menjalani suntik lantaran mengalami pengentalan darah di tubuhnya. Difokusin lagi sekarang, ada istri kita dikasih rezeki sama Allah, dikasih anak lagi di hamil 4 bulan. Iya, dia nggak bisa ngelihat sinar matahari, jadi pusing mual kalau ngeliat terang matahari ya bukan lampu, dia pusing terus mual, sama nyium bau makanan. Kondisi demikian itu yang membuat pemeran Bang Ozak di Tukang Ojek Pengkolan memprioritaskan perhatian pada kesehatan istrinya. Ia ingin agar istrinya nanti bisa lahir secara normal. Karena kehamilan kedua istrinya tersebut sudah dinanti cukup lama, jarak usia anak pertama dengan calon anak keduanya itu 8 tahun. Baru pertama kali ya, maksudnya baru pertama kali keluar malam-malam, terus dalam kondisi hamil, jadi ya apalagi tadi kan macet banget, jadi di mobil tuh kayak rasanya udah pengen keluar gitu. Nah sekarang mumpung di luar udah pengen jalan-jalan aja gitu, jadi malas duduk gitu jadinya. Jadi ya pas lah ntar kita jalan-jalan ke sana ngeliat panggung gitu. Paling kalau lihat matahari, sampai sekarang kalau lihat matahari tuh masih agak pusing. Jadi saya bisa keluar tuh kalau udah matahari terbenam. Makanya sekarang keluarnya malam. Iya, jadi kalau makin malam kayak kelelawar ya. 3 bulan palingan kalau cium bau makanan agak takut. Cuma pas kemarin pas lebaran alhamdulillah udah enggak sih, udah santai. Tapi melihat matahari masih enak. Tapi kalau tidak mau Tidur ya, sholat doain kita ada. Yang pengen punya adik, kakak atau papa atau mama nih? Tiga-tiganya. Sepi ya, sendiri ya? Oh sepi, main sendiri sepi. Kalau adiknya cewek mau diajak main apa adik? Wah, jadi media apa aja. Lantas seperti apa harapan Eza dan Kathy untuk calon anak keduanya itu? Benarkah ia mengharapkan anak perempuan di kehamilannya yang kedua itu? Lebih khawatir, lebih perhatian, apalagi kan harus disuntik ke pengencer darah kan. Kalau selebihnya sih karena sesarnya mahal jadi harus kerja dong. Sesar mahal sekarang. Nabung dulu. Iya. Lebaran cuma libur 3 hari. Inilah video CCTV yang menunjukkan aksi pencurian di sebuah konter HP kawasan Bekasi Timur. Aksi dua pelaku yang mengendarai roda 2 itu terekam pada Jumat 12 April lalu. Pelaku kabarnya berhasil menggasak beberapa smartphone. Bagi saya sih miris banget ya. Jadi buat pemilik toko harus waspada, jangan kita terlena mentang-mentang mungkin kita udah banyak tabungan, banyak uang, jadi kita lupa sama harta kita sendiri. Apalagi kan zaman sekarang
Kemarin aja mendekati Idul Fitri itu udah banyak yang nekat, ya, begal lah, gangster gitu kan. Karena kita juga memang harus waspada. Namun tak berselang lama, berkat kamera CCTV, kepolisian setempat langsung bergerak dan berhasil mengamankan pelaku. Prihatin aja ya, suasana masih lebaran, suasana masih kita masih ya setelah berpuasa kan, itu puasa training kan ya, training berbuat kebaikan gitu ya. Ini aja prihatin aja, walaupun akhirnya juga malingnya tuh tertangkap ya gitu. Yang makanya memang sekarang ini kita lebih berhati-hati ya dalam megang gadget atau handphone di pinggir jalan, di kereta. Yang dari lihat itu ya, kalau di kereta juga sama tuh, kereta belum tertutup pintunya, itu ada di depan orang tuh hati-hati tuh. Jadi kita lagi main, begitu keretanya mau jalan tuh diambil, udah pintu ketutup, udah wassalam gitu ya. Selain aksi kriminal pasca lebaran yang terjadi di Bekasi Timur, kisah Nelangsa justru menimpa seorang wanita yang merupakan istri seorang oknum dokter TNI. Perempuan berinisial AP itu mulanya membongkar aib sang suami yang diduga telah menjalin cinta terlarang dengan 5 wanita sekaligus. Namun aksi nekat AP yang menyebarkan aib sang suami justru berbuah petaka. Ia dilaporkan sang suami dengan jeratan Undang-Undang ITE. AP pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan harus menjalani masa tahanan selama statusnya melekat. Mirisnya saat AP dijemput pihak kepolisian, AP masih dalam kondisi menyusui bayinya yang masih kecil. Tidak bisa. Ini loh, kita ada ini pada sampai paksa. Harus ada persiapan dong. Anak saya kan kooperatif. Anak saya kooperatif loh Pak. Saya yang bilang. Pengacara saya. Berarti ini menghalang-halangi ya? Berarti menghalangi hak warga negara. Ya, silakan. Kita menghalangi. Jadi saya sudah prosedur Anda juga aneh. Ya, berarti namanya aneh kan? Silakan kita uji. Nyesek banget ya saya lihatnya, karena saya juga seorang ibu ya, seorang istri gitu. Udah tahu suaminya selingkuh, malah istrinya yang dibui gitu. Ya ampun, gimana sih hukum di negara ini, seperti apa sih? Apalagi itu kan istri sah ya, punya anak juga. Kalau istrinya dibui gimana dengan nasib anaknya gitu? Apalagi kalau udah ada bukti suaminya selingkuh sampai 5 wanita lagi. Jangan kan cuma 5 wanita, 1 wanita aja saya udah nggak sanggup gitu. Amit-amit. Aku sangat menyayangkan karena mungkin di sini kekuatan dari si suami yang merupakan anggota TNI, jadi dia bisa seenaknya. Setelah beredar video jika AP dijerat Undang-Undang ITE, warganet pun geram. Ramai-ramai warganet pun mengecam tindakan oknum dokter TNI tersebut. Bahkan kabar sumir beredar jika oknum dokter TNI itu diduga telah menjalin cinta terlarang dengan anak salah satu petinggi Polri. Sontak kegeraman warganet pun makin menjadi. Ya, saudara benar-benar ya polisi. Mama, nanya mama. Kenapa istrinya yang harus dibui gitu? Kasihan, kalau menurut saya sih, kalau misalkan ada jalan yang terbaik, bisa yang mending pisah lah. Tapi jangan dibui juga istrinya, karena kan ada anak juga, kasihan. Saya sih nggak suka ya sama perselingkuhan gitu. Atas jeratan hukum itu, pihak pengacara AP pun berusaha melakukan pembelaan. Apalagi kondisi AP berstatus sebagai ibu yang menyusui, di mana anaknya yang masih kecil sangat membutuhkan pendampingan ibunya. Kasus yang berhubungan dengan ibu dan anak, saya selalu hadir untuk melindungi. Jadi kami mereka punya hak-hak mereka. Karena banyak sekali yang dikriminalisasi. Karena ibu dan anak itu kan paling rawan. Ya kan? Jadi saya harapkan supaya ada keadilan buat Mbak Adira sama anaknya yang sekarang lagi. Tadi saya sempat nengok ke sana, anaknya lagi suami ibunya ngelamun aja di situ. Perkara udah maju, udah naik. Yang kita nilai bahwa kasus ini sangat dipaksakan
Oleh sebab itu, dari tim penyidik harus objektif, harus melihat dari sisi lain, yaitu sisi kemanusiaan, dari sisi psikologis anak, sehingga celah lain yang bisa kita tempuh, baik itu RJ, pendekatan, karena apa? Dari awal, klien kita, prinsipal kita sangat kooperatif. Setelah kehidupan mewah, tinggal bak di Istana Negeri Dongeng bersamaan dengan status suaminya Harvey Moise sebagai tersangka yang sudah ditahan bersama ke-16 tersangka kasus korupsi tata niaga izin penambangan timah ilegal yang ditaksir merugikan negara hingga 271 triliun. Sandra Dewi seolah tak henti digunjing warganet. Sisi hidupnya terus dikulik, laku kemewahannya dicibir karena aksi kejahatan korupsi sang suami dan tersangka lainnya cukup mencengangkan termasuk Helena Lim. Belakangan akun Sandra Dewi malah raib entah kemana. Mungkin juga kan sebelum akunnya menghilang, Sandra Dewi udah nutup kolom komentar dia juga kan, mungkin ya salah satunya adalah nggak bisa terima banyak kayak komentar negatif atau hujatan dari netizen juga gitu kan bisa dibilang kalau Sandra Dewi kan benar-benar artis yang terkenal, terus dengan kehidupan dia yang selama ini kita tahu kan benar-benar perfect banget gitu kan, nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba dengan surat yang kasus ini pasti banyak netizen yang menyerang akunnya dia. Entah akun tersebut dinonaktifkan atau ada yang menghapus, yang jelas semua spekulasi itu masih belum mendapatkan jawaban. Yang jelas sebelumnya, sejak sang suami terjerat kasus korupsi, Sandra Dewi memang nyaris vakum memajang postingan. Namun ia sempat terlihat juru warta saat menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Agung. Doain aja ya, doain aja. Jangan bikin berita-berita yang tidak benar. Tolong lihat data yang benar. Ya, bisa jadi artis kelahiran Bangka Belitung ini amat terpukul dengan tertangkapnya sang suami. Apalagi di jagat maya ada banyak meme yang bertebaran menyindir ulah sang suami. Mulai dari warganet biasa hingga konten kreator. Lihat saja bagaimana nyinyiran satir bermunculan di jagat maya dari para konten kreator. 270 triliun dikorupsi, wow. Lihat suaminya Sandra Dewi deh, itu pas ditangkap ya, raut mukanya tuh nggak kelihatan sedih, santai gitu. Aura orang kaya emang begitu atau dia udah sadar nih kalau hukum di sini kan nggak ditakuti orang berduit. Aduh, ini 270 triliun kalau lu pakai buat bayar kosan yang 8,5 per bulan, itu lu bisa ngekos sampai ribuan tahun. Nih buat yang bingung mana bedain Sandra Dewi sama Dewi Sandra. Kalau Dewi Sandra tuh yang pakai hijab. Nah, kalau Sandra Dewi yang pakai hajib. Ini kasus ini nih bikin cewek bingung nih. Giliran setia, korup ternyata. Aduh, mau kasihan sama Sandra Dewi lebih kasihan hidup loh. Ya sahur aja masih pakai gorengan diangetin. Ya semiskin-miskinnya Sandra Dewi mah gak akan denger tuh token bunyi. Kira-kira dimiskinkan gak ya? Kalau cuma di penjara doang mah ya ngebikin jerak. Keluar penjara juga harta masih di mana-mana. Ya semoga aja nggak ada fasilitas mewah. Dulu sih ada tuh yang menyetujui undang-undang perampasan aset, tapi sampai sekarang belum disasahin. Cie, takut ya. Gue yang takut. Jika kemarahan warganet memuncak, sesungguhnya itu wajar. Apalagi dugaan eksplorasi kekayaan timah negara itu sudah dikeruk oleh suami Sandra Dewi dan pengusaha hitam lainnya yang kong kali kong dengan pejabat korup nyaris selama 7 tahun atau sejak tahun 2015 hingga 2022 lalu. Sementara selama itu pula, Harvey sudah banyak menghabiskan uang mulai dari menghelat pesta nikah di Jepang dengan Sandra Dewi, membangun istana mewah, supercar, hingga memiliki aset di luar negeri. Atas terkuaknya kasus ini, Sandra Dewi pun cenderung menghindari juru warta hingga berusaha untuk tidak membaca derasnya kritik hingga nyinyiran warganet. Happy Mois, gimana perasaan ditahan Happy Mois? Happy Mois, Happy Mois, gimana rasa ditahan? S mendapat dari suaminya
mobil dan atau jet disewakan. Iya kan? Karena jet itu kami lihat ada kurang lebih 180 kali penerbangan di salah satu bandara. Ini contoh nih. Kenapa kita tahu? Kita tracking. Nah, kalau itu mengalir kepada es, ya ikut. Atau mobil mewahnya direntalin untuk nikah, ikut menikmati. Jadi jangan disederhanakan bahwa istri tidak tahu.